Kalian yang kita ini tidak katik daya upaya kecuali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita ini taufik untuk bermuzakarah, duduk di rumahnya Allah, bicara tentang kehebatan Allah, bicara tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan satu-satunya jalan kita ini kalau mau selamat di dunia dan akhirat hanya mengikuti jalannya, tarekohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kampung saya bilang there is no other way. There is no other way. Tidak ada jalan lain lagi. Tarekoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah satu-satunya jalan yang membawa kita ke dalam jannah. Nah, perlu kita ketahui sebelum kita ulangin lagi bab masjid ini. Yang pertama itu tentang ilmu. Ilmu ya. Jadi apa itu ilmu? Kan kita sering dengar ilmu pengetahuan. Apa itu ilmu? Ilmu itu segala petunjuk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu. Selain daripada itu pengetahuan. Sepakat? Hah? Selain daripada itu pengetahuan. Dengan ilmu ya, kita akan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Apa tadi ilmu? Semua petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita adab membuka sendal. Adab membuka sendal itu, kalau kita mau masuk masjid, buka dulu kaki kiri, injak sendal kiri. Lalu keluarkan kaki kanan, baru kita melangkahkan kaki kanan ke dalam masjid. Itu adabnya. Itu pun diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita mengamalkan itu, subhanallah, ganjarannya 1 mati syahid. Dalam riwayat lain 100 mati syahid. Kenapa? Karena menghidupkan 1 sunnah. Ya. Tapi bukan berarti yang lain itu tidak perlu, bukan. Pengetahuan itu menunjang. Dia hanya sebagai penunjang. Ya. Kita hebat fisika, teorema Pitagoras misalkan, aksi sama dengan reaksi, terus apa lagi? Rumus-rumus matematika. Ya. Itu tidak ada ditanya di kubur. Tapi itu sebagai penunjang kehidupan kita, karena kehidupan kita ini darul asbab. Jadi apa itu ilmu? Ilmu semua petunjuk yang datang dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengamalkan ilmu itu, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Baik. Kita akan bermuzakarah, mengulang yang pertemuan kita kemarin tentang adab-adab masjid. Ya. Nanti setelah saya bacakan, nanti akan diulang, ya. Diulang yang lain itu untuk menyebutkan. Kenapa? Karena dengan kita sebut, maka kita akan ingat. Ya. Kita akan ingat. Kalau ingat, kita akan mudah amal. Kalau kita amal, maka akan mudah kita untuk dakwahkan, mudah untuk kita sampaikan. Kita mulai dengan melihat masjid. Disunahkan melihat masjid itu kita bersolawat. Setiap kita melihat masjid, kita solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa? Subhanallah. Karena berdirinya masjid itu berkat usaha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu masuk masjid hendaknya mendahulukan kaki kanan dengan niat iktikaf.
Doanya nawaitu i'tikafa fi hadza masjid lillahi ta'ala. Doa i'tikaf. Sebelum masuk masjid, ya kan? Cek dulu wudu kita. Wudu kita dicek. Kalau kita masuk bab wudu kemarin, sebaik-baiknya kita berwudu itu di rumah. Pertemuan sebelumnya di rumah. Kenapa? Barang siapa berwudu dengan sempurna di rumahnya dengan niat untuk sholat berjamaah di masjid, ya, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna yang diterima di sisi Allah. Itu baru bab wudu yang berhubungan dengan masjid kemarin. Ya. Lalu dia melangkahkan kakinya, satu langkahnya diangkat 1 derajat. 1 langkah lagi diampuni 1 dosa. 1 langkahnya lagi diberikan 1 kebaikan. Kalau dia kemarin itu misalkan dia sekalian niatnya untuk silaturahmi, inama amalu binniat, maka dalam bab silaturahmi itu apa? 1 langkahnya itu diberikan 1000 kebaikan, dihapus 1000 keburukan, dan diangkat 1000 derajat. Nah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, coba cek niat kita sebelumnya. Siapa yang sudah mengamalkan misalkan 3 hal tersebut? Ada yang buat? Ke masjid kita untuk niat sholat fardu, lalu kita niat untuk silaturahmi. Berwudu dari rumah. Ada yang buat? Niatnya? Nah, jadi apabila kita tunaikan itu, kita misalnya itu, jadi berapa langkah itu kita dari rumah kita ke masjid ini? Berapa ribu derajat yang kita dapatkan? Betul nggak? Ya. Karena ganjaran yang kita dapatkan itu bergantung daripada niat kita. Semakin banyak kita mengetahui ilmu, maka sebanyak itu pula lah ganjaran yang kita dapat. Kalau kita tidak tahu, cuma misalkan kita cuma tahu sholat di masjid itu 27 derajat karena berjamaah, ya kita cuma dapat 27 derajat. Tapi apabila kita duduk dalam muzakarah ilmu, dalam daurah misalkan tentang sholat berjamaah, nanti akan dikupas lagi tuh. Kalau dia sudah nikah, maka dikali lagi 70. Kenapa? Orang sudah nikah itu dia dibukakan rezekinya itu 70 kali lipat. Maka dikali lagi 70. Berapa jumlah jamaah dalam saf salat dikali lagi itu. Jadi 27 dikali 70 dikali berapa orang yang salat, dikali berapa lagi? Dikali 1 huruf ketika dibacakan ayat di dalam sholat, ya kan? 1 huruf itu berapa? 10 kebaikan. Berapa banyak tadi itu? Jadi ketika kita sholat, apabila kita mengetahui daripada bab-bab sholat, maka sebanyak itulah pahala yang kita dapat. Kalau kita hanya tahunya 27 derajat, ya cukup sampai 27. Nah, begitu pula dengan yang lain. Ketika kita ke sini untuk datang silaturahmi, kita jumpa salaman dengan orang yang kita kenal maupun dengan orang yang belum kita kenal, subhanallah. Ketika kita jabat tangan, doa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digugurkan. Nah, ini penting kita ini menyempurnakan niat kita. Baik. Jadi niat kita masuk ke masjid, ya, yaitu caranya tadi itu. Lepaskan dulu kaki kiri, lalu injak sendal kiri. Lepaskan kaki kanan, lalu langkahkan ke masjid. Niat amal dan sampaikan. Lalu kita baca doa itikaf. Setelah itu cek wudu kita. Lebih baik memperbaharui wudu. Walaupun kita sudah wudu di rumah, belum batal, maka lebih baik kita memperbaharui wudu selagi itu misalkan kita masih ada waktu.
setelah kita wudhu, kita masuk masjid, masuk ke dalam masjid. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Masuk kaki kanan, apabila masih ada sisa wudhu kita, air wudhu kita, maka kalau masih ada waktu juga, kita sholat syukrul wudhu. Sholat 2 rakaat. Subhanallah. Asbab daripada sholat inilah Sayyidina Bilal radhiyallahu an tercatat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj mampir ke surga. Dilihat itu siapa tuh? Itu iya bunyi suara terompahnya sendalnya Bilal radhiyallahu an. Subhanallah. Orangnya masih ada di bumi, di dunia. Sendalnya sudah sampai ke suara sendal sudah sampai ke surga. Ada yang berhati mulia? Kita ini, umat akhir zaman ini, itu sudah diceritakan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Kita ini umat akhir zaman, sudah diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Sabda Rasulullah SAW, nanti akan datang suatu zaman, ya, apabila mereka ini mengamalkan agama 1/10, maka mereka akan selamat. Dan kalian sahabat-sahabatku, keimanan kalian ini jangan turun dari 1/10. Nanti kalian celaka. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa begitu? Karena apa? Karena kalian di sini ada aku. Kalian melihat bagaimana malaikat datang, melihat bagaimana wahyu turun, melihat bagaimana nusroh goibiyah, pertolongan Allah, ya, melihat. Tapi umat akhir zaman nanti itu mereka tidak melihat, tapi mereka tetap beriman, ya kan? Maka dikatakan mereka beruntung sampai 7 kali. Jadi kita ini sudah diceritakan. Nah, hanya saja kalau sahabat itu mereka sudah mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita walaupun beruntung 7 kali tapi kita belum dapat jaminan untuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga, belum dapat. Makanya sahabat itu seperti bintang, satu saja yang kita ikutin, maka itu sudah cukup bagi kita untuk mengantar kita ke dalam surga. Kenapa? Karena sahabat itu mereka selalu ketika satu perintah, satu sunnah, itu selagi mereka hidup, maka sunnah tersebut tidak akan, tidak akan, maksudnya selalu mereka kerjakan. Ya. Sudah ada yang beli siwak? Hah? Selesai dari sini, niat semuanya harus punya siwak. Ya. Jadi pertemuan kita berikutnya, puasa berikutnya, masing-masing sudah punya siwak. Kita hidupkan sunnah. Sallallahu alaihi wasallam. Oh iya, bukan sama saya belinya. Nah. Belinya terserah di mana tuh beli. Ya, bukan nama saya, bukan. Ini hanya menyampaikan bahwa ini adalah barang sunnah. Ya, barang sunnah nih. Dia ada yang putih, ada yang hitam. Nah. Nanti kita masuk bab siwak ya. Lalu apabila kita masuk ke masjid, ya, masuk ke masjid, tadi kita sholat syukrul wudhu kalau masih ada, lalu sholat tahiyatul masjid. Ya, setelah itu perbanyak 4 amal. Yang pertama dakwah ilallah, yang kedua ta'lim wa ta'lum, yang ketiga zikir ibadah, dan yang keempat hikmat. Ya. Zikir ibadah banyak, baca Quran, kita bisa zikir, bisa sholat sunnah, bisa terus ada juga muzakarah ilmu,
Ada juga itu seperti adik-adik kita di situ sedang belajar Al-Qur'an. Ada orang tua kita di sana juga sedang bicara-bicara. Subhanallah. Begitulah keadaan di Masjid Nabawi. Lalu sunnah memakai wangi-wangian ya ke masjid. Nah, kemarin udah kita sampaikan juga wangi-wangian itu wangi-wangian yang kita harus tahu karakter minyak wanginya. Jangan sampai nanti pakai minyak wangi yang dia tuh karakternya tuh cuma sedikit dioles karena wanginya sudah merebah, lalu kita gini lagi. Akhirnya orang sebelah alergi. Waktu sholat dia bersin-bersin. Ya. Lalu selalu dalam keadaan menutup aurat. Pakai pakaian yang terbaik. Ya. Untuk kita misalkan karena sesuatu hal kalau kita pakai kaos, jangan pakai kaos yang jangkis. Kenapa? Karena pada saat ruku atau pada saat sujud itu kadang-kadang khususnya pemuda-pemuda ya, suka kelihatan tuh belahan di belakangnya tuh. Nah, diperhatikan. Hati-hati. Kalau kelihatan itu nggak sah karena dia terbuka aurat. Sholatnya nggak sah. Jadi buat anak-anak remaja, khususnya yang laki-laki, ya, sebaiknya kalau ke masjid itu pakaian yang longgar, yang panjang, yang menutup aurat laki-laki secara sempurna. Ya. Kalau pakai kaos, hindarkan pakai kaos. Ya. Kecuali karena sesuatu hal kotor misalkan, ya apa boleh buat. Kenapa? Karena kalau pakai kaos itu suka di bagian belakang itu pada saat dia ruku atau sujud itu suka kaosnya suka ini kelihatan. Jadi bagian bawahnya suka kelihatan. Nah, kalau kita masuk masjid itu diperhatikan itu kita kan suka ada pintu. Pintu itu kalau misalkan pintu itu buat khusus perempuan, maka kita yang laki-laki itu dilarang masuk dari pintu perempuan. Nanti kita tanya, ini pintu yang perempuan yang mana ini? Apakah yang di sini atau kan di sebelah sana? Karena kalau pintu yang buat perempuan, kalau kita masuk, makruh kita masuk lewat pintu perempuan. Ya, hindarkan, karena nanti mungkin terlihat aurat dan segala macam. Kalau bisa kita masuk dari memang pintunya laki-laki. Nanti kita tanya, apakah dari sini belakang atau dari sebelah sana? Kalau ini pintu perempuan, maka mulai nanti kita tidak keluar dari situ. Walaupun sendal kita di situ kita muter. Karena ini adab. Dengan adab inilah maka kita diberikan kepahaman ilmu. Hal-hal yang dibolehkan. Boleh mengeluarkan orang yang membawa bebauan yang tidak enak dari masjid. Boleh tidur di masjid dengan niat itikaf. Niatnya, kembali lagi inama malu biniat. Niat kita itikaf, bukan mau tidur, bukan mau itikaf. Itu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu hal-hal yang tidak dibolehkan yaitu tidak boleh meludah di dalam masjid, tidak boleh bersair, bernyanyi di dalam masjid. Ya, jika kita mendengar ada orang bernyanyi di masjid, maka kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mulutnya 3 kali. Kalau ada orang bernyanyi di masjid. Tidak boleh mengadakan jual beli. Tidak boleh mencari barang yang hilang. Cari-cari barang yang hilang.
Tidak boleh bersuara keras, tertawa, bersenda gurau, bicara sia-sia. Lalu tidak boleh memotong, membersihkan kuku, rambut, atau mengibaskan kain dengan keras. Kalau bisa di luar. Ya. Nah itu baru sebagian kecil dari adab-adab masjid. Ya. Makanya nanti kalau ada waktu kita sering-sering kita bermuzakarah, saling tanya, saling mengingatkan, atau duduk sebentar, misalkan kita ketemu di mana, duduk sebentar kita muzakarah adab masjid. Baik. Sekarang siapa yang bisa mengulang? Mungkin 1, 2, 3 karena kita ini muzakarah. Karena kita muzakarah itu begitu. Nah, memang tidak cukup. Ini kan hanya sekedar ini nih. Mumpung kita cuma ada waktu, nanti kalau tadi kan sudah dibilang, kalau pada saat kita nanti ketemu di luar, baru kita duduk. Sekarang ini buat ini aja nih. Jadi, begini maksudnya. Kita harus kita latih untuk berbicara, untuk menyampaikan. Itu harus kita latih tuh. Begitu pula nanti kalau misalkan kita ketemu sama orang, baik dia kenal ataupun tidak kita kenal, tapi kita lihat ciri-cirinya muslim, maka kita datangin silaturahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh duduk sebentar kita misalkan tuh. Kita duduk sebentar, saya mau tanya tentang muzakarah adab-adab masjid. Tahu nggak bang, bisa jelaskan nggak ke saya gitu. Kalau dia bilang, oh saya nggak bisa, saya nggak bisa katanya. Kalau gitu, boleh nggak saya sampaikan bagaimana adab-adab masjid? Abang mau nggak duduk mendengarkan? Mesti begitu. Kalau dia mau duduk, ya coba-coba. Ya saya sampaikan 5 perkara saja. Ya 5 perkara, ya bangnya dengerin, nanti kita ulang. Hidupnya ilmu itu dengan dimuzakarohkan. Kalau kita tidak muzakaroh ilmu, maka ilmu akan mati. Ini contohnya. Saya tidak bermaksud menghakimi itu, tidak. Tapi ini kemarin sudah kita sampaikan. Ini salah satu sunnah yang penting. Ini nih, siwak ini. Kata Rasulullah, apabila tidak, apa hadisnya? Ada hadisnya? Luruskan, Ustaz. Apabila tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, maka akan aku wajibkan bersiwak ini setiap hari. Mau masuk masjid, siwak. Keluar masjid, siwak. Mau bicara, siwak. Mau wudhu, siwak. Selesai wudhu, siwak. Mau masuk WC, siwak. Keluar WC, siwak. Mau makan, siwak. Selesai makan, siwak. Sebelum sholat, siwak. Selesai sholat, siwak. Begitu penting ini siwak. Sekarang hari apa nih? Senin. Dari hari Kamis, kemarin udah kita, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. 5 hari. Kita tanya, ini harganya paling 10.000. Tapi pada saat kita tanya betapa pentingnya siwak itu, lalu kita tanyakan di sini siapa yang sudah beli. Masya Allah. Masya Allah. Ini umat akhir zaman. Jadi harus dibawa. Dan ini kadang-kadang nih suka, kalau bahasa kami suka dicuri setan nih. Ini bukan pamer, bukan. Saya pun kadang-kadang suka siwak-siwak hilang. Ada yang tadi kan di sini kan di kantong, itu tidak tahu tuh kemana tuh. Tapi masih ada, saya punya ada 2 stok di tas. Kenapa? Karena kita pakai kayak hilang. Penting ini, penting. Kemarin udah kita bahas. Perkara siwak inilah Sayyidina Umar radhiyallahu an dan pasukannya ketika itu menang dalam perang. Hari ini macam mana kita nak perang? Siwak tak bawa. Macam mana doa kita misalkan itu sementara orang tua kita dalam kesusahan, tapi senjata kita tak punya. Maka niat ya. Niat.
Niat apa yang kita muzakarahkan, kita niat untuk dapat kita amalkan dan kita sampaikan. Ingat seperti tadi, nanti kita tanya, apabila itu pintunya masuk akhwat, maka kita jangan keluar dari situ. Kita mutar. Pintunya mana? Pintu perempuan mana? Pintu perempuan. Hah? Jadi itu perlu muzakarahkan juga sama pengurus masjid. Ada pintu khusus perempuan, karena itu sunnah. Ada pintu khusus, itu sunnah. Jadi katanya belum diputuskan pintunya, jadi boleh kita di situ. Yang benar dari Allah, ada hilaf dari saya. Jangan di skip ya, karena kaget kalau di skip gagal paham. Saya pula yang disalahkan, ya kan? Padahal dia yang skip. Pada Allah saya istighfar, pada tuan-tuan saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaraah majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.